Selamat berjumpa lagi dengan saya, Wayan Gede Sarmawo, dalam tutorial penggunaan SEM PLS dengan program aplikasi Smart PLS untuk mengolah data penelitian. Dalam tutorial yang ke-9 kali ini, saya akan memperagakan penggunaan SEM PLS program aplikasi Smart PLS untuk mengolah data penelitian pengaruh langsung yang disertai dengan efek mediasi. Efek mediasi dalam penelitian dimaknai sebagai pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel ketiga, yaitu yang dalam hal ini adalah variabel mediasi. Dalam hal ini dikenal adanya 3 jenis mediasi, yaitu mediasi penuh atau sering disebut dengan full mediasi, ada mediasi sebagian atau partial mediation, dan yang terakhir bukan mediasi atau no mediation. Nah, adik-adik, suatu variabel mediasi dapat dikatakan sebagai mediasi penuh jika pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependennya menunjukkan tidak signifikan, sementara pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi dan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependennya keduanya adalah signifikan. Selanjutnya, dikatakan mediasi sebagian atau partial mediation jika variabel independen signifikan pengaruhnya terhadap variabel mediasi dan variabel dependen. Sementara variabel mediasi juga signifikan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Yang ketiga, dikatakan no mediation jika pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi dan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen salah satu atau keduanya tidak signifikan. Nah, adik-adik sekalian, itulah hal-hal penting dalam pemaknaan hasil kalkulasi SEM PLS pada model penelitian pengaruh langsung dengan efek mediasi. Adik-adik sekalian, mari kita mulai peragaan proses kalkulasi data penelitian pengaruh langsung dengan efek mediasi. Namun sebelum itu, adik-adik, mari kita tunjukkan dulu tabulasi data yang kita punya yang sudah tersimpan dalam file tipe CSV. Nah, adik-adik sekalian, mari kita tunjukkan tabulasi data penelitian yang kita punya seperti nampak dalam layar yang sudah kita simpan dalam bentuk file CSV. Selain itu, adik-adik, kita juga perlu siapkan program aplikasi Smart PLS yang nantinya akan kita pergunakan untuk mengkalkulasi data penelitian. Lalu selain itu juga kita perlu memiliki satu file lagi, yaitu file Microsoft Word yang sudah terisi dengan item-item yang akan kita ambil dari kalkulasi SEM PLS. Di antaranya adalah ada outer loading, kemudian ada diskriminan validity, ada construct, reliability dan validity, R square, model fit, path coefficient, specific indirect effect, total effect, dan gambar. Nah, adik-adik sekalian, mari kita kembali dulu ke program aplikasi Smart PLS. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana nampak dalam layar, untuk pertama-tama kita perlu membuat nama project. Untuk membuat nama project, kita harus klik New File. Lalu kita ketik nama file, yaitu latihan SEM PLS Smart PLS. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul pada Project Explorer, yaitu nama project yang kita buat. Mari kita perhatikan sekarang di Project Explorer itu ada double click to import data. Nah, kita klik di sini
lalu kita klik 2 kali untuk lalu mengambil data. Nah, kebetulan data yang sudah muncul, kita langsung klik, lalu kita klik open. Nah, adik-adik, lalu muncul konfirmasi apakah data ini yang kita akan ambil. Nah, kalau memang benar ini kita ambil, lalu kita langsung klik OK. Nah, adik-adik, lalu akan muncul data seperti tampil dalam layar. Selanjutnya, pada latihan SEM PLS Smart PLS, kita klik, lalu kita klik 2 kali. Nah, adik-adik, dengan klik 2 kali, maka akan muncul tampilan yang berubah seperti pada layar. Langkah selanjutnya adik-adik adalah memindahkan setiap indikator dalam suatu variabel. Dalam hal ini adalah variabel X yang indikatornya adalah X1, X2, X3, dan X4. Kita pindahkan ke sisi kanan. Berikutnya kita akan pindahkan lagi indikator dari variabel MED1, MED2, MED3, dan MED4. Kita pindahkan ke sisi kanan. Dan berikutnya lagi adalah variabel Y yang indikatornya adalah Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kita pindahkan ke sisi kanan. Nah, adik-adik, seluruh variabel beserta indikatornya itu sudah berada di ruang kalkulasi. Sebelum kita mengkalkulasi, adik-adik, kita perlu menata posisi setiap variabel ini beserta indikator-indikatornya agar nampak beraturan dan sesuai dengan kerangka konsep penelitian yang kita punya. Caranya adalah dengan mengklik lingkaran merah, lalu menggeser ke posisi yang kita inginkan. Baik, kita coba untuk di variabel X, kemudian untuk variabel mediasi, kita pindahkan. Kita coba posisinya seperti itu, lalu ini kita posisikan seperti ini. Nah, setelah variabel-variabelnya terposisikan dengan baik, seperti nampak dalam layar, rupanya kita masih perlu menata indikator daripada Y, agar supaya indikatornya berada di posisi sebelah kanan dari lingkaran merah. Caranya adalah klik di lingkaran merah, lalu kemudian klik kanan, lalu kita pilih alignment indikator right. Nah, adik-adik sudah berpindah sekarang. Indikator Y ada di sebelah kanan daripada variabelnya. Langkah berikutnya adalah memberikan nama daripada masing-masing variabel. Caranya adalah untuk variabel X, kita klik lingkaran merah, kita klik kanan, kita rename, lalu kita ganti dengan X. Oke. Lalu variabel MED kita klik kanan, kita rename, kita ganti dengan tulisan MED. Lalu untuk variabel Y kita ganti rename, lalu ketik Y. Oke. Nah, adik-adik sekalian, seluruh variabel sudah memiliki nama masing-masing. Langkah berikutnya adalah membuat garis penghubung antara variabel independen ke variabel mediasi, dari variabel mediasi ke variabel dependen, dan daripada independen ke variabel dependen. Caranya adalah dengan mengklik connect. Lalu kita klik di lingkaran merah untuk X, lalu kita tarik ke MED, kita klik, lalu kita klik lagi di MED, kita tarik ke Y, kita klik. Lalu kita buat lagi satu panah dari X, kita klik di X, kemudian kita tarik ke Y, kita klik. Nah, adik-adik sekalian sudah terhubung. Nah, untuk mengakhiri pembuatan garis penghubung, kita perlu menekan tombol escape. Nah, adik-adik sekalian, seluruh garis penghubung sudah dibuat dan lingkaran merah tadi itu sudah berubah menjadi lingkaran biru, yang artinya bahwa penginputan data untuk persiapan kalkulasi sudah selesai. Tinggal sekarang kita melakukan kalkulasi. Untuk melakukan kalkulasi, adik-adik, kita pilih calculate, lalu kita pilih PLS algorithm, lalu kita ke bagian bawah, kita klik start calculation. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah nampak hasilnya.
Lalu kita kembali klik di latihan SAMPLS. Lalu kita cari Calculate, kemudian kita klik Bootstrapping. Berikutnya kita akan cari Start Calculation. Kita tunggu beberapa saat untuk memunculkan hasilnya. Baik adik-adik, sudah muncul hasil dari Bootstrapping. Nah adik-adik, dengan demikian proses kalkulasi data sudah selesai. Kita tinggal mengambil hasil-hasil kalkulasi yang kita perlukan untuk kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, adik-adik sekalian, untuk dapat mengambil hasil kalkulasi data seperti yang kita punya, kita perlu mengekspor dari hasil dalam bentuk Excel. Namun, ini hanya dapat dilakukan bagi adik-adik yang memiliki program aplikasi SAMPLS full version. Caranya adalah yaitu dengan pilih dan klik pada Calculation Result, lalu kita pilih PLS Algorithm, lalu kita klik Excel, lalu kita klik Start Export. Nah, lalu kita simpan pada latihan, ini sudah pada latihan, tinggal di sini di file name kita tambahkan ALG. Kita simpan. Kita tunggu beberapa saat untuk menampilkan hasil ekspor dalam bentuk Excel. Nah, adik-adik, ini dia hasilnya setelah kita mengekspor Excel algorithm. Berikutnya kita akan lakukan lagi untuk mengekspor hasil bootstrapping-nya. Caranya adalah kita kembali dulu ke SAMPLS, kemudian kita cari di Calculation Result, kita klik tanda panah yang kecil, lalu kita pilih bootstrapping. Kita pilih Excel, kita klik Start Export. Nah, kita sekarang tambahkan namanya di sini, yaitu boot. Kita save. Kita tunggu beberapa saat hasilnya, adik-adik. Nah, ini adalah hasil Excel bootstrapping. Dengan demikian, adik-adik, kita sudah memiliki dua file Excel yang merupakan hasil ekspor dari kalkulasi data latihan SAMPLS mediasi. Sekarang kita tinggal mengambil hasil-hasil kalkulasi yang diperlukan saja melalui Excel. Yang pertama, mari kita buka Excel SAMPLS mediasi ALG. Lalu kita klik Navigation. Lalu kita cari diskriminan validity. Nah, dari sekalian, lalu kita blok, kita klik kanan, kita copy, lalu kita bergeser ke Word yang kita punya. Nah, kita simpan sekarang di diskriminan validity dengan picture. Oke. Berikutnya kita kembali ke Excel ALG. Lalu kita klik Navigation. Kembali kita klik di diskriminan validity. Kita geser ke bawah sedikit untuk menemukan cross loading. Tabel cross loading kita blok. Lalu kita klik kanan. Kita copy. Kita bergeser ke Word. Lalu kita simpan di cross loading. Kita paste picture. Berikutnya kita kembali lagi ke ALG. Kita klik Navigation. Lalu kita cari R square. Kita blok. Kita klik kanan. Kita copy. Berpindah lagi ke Word. R square. Kita paste picture. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke Excel ALG. Kita klik Navigation. Kemudian kita akan cari Construct, Reliability, dan Validity. Kita klik. Maka muncul tabel Construct, Reliability, dan Validity.
Kita blok, kita copy, kita pindahkan ke konstruk. Nah, kita pindahkan paste picture. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke Excel latihan SAM PLS ALG. Kemudian kita klik navigation lagi, lalu kita pilih fit model. Baik, di fit model, lalu kita blok, kita copy, lalu kita pindah ke hasil kalkulasi SAM PLS, kita paste picture. Oke. Selanjutnya kita ke Excel boot, lalu kita pilih navigation, lalu kita pilih outer loading. Kita blok outer loadingnya, lalu kita copy, selanjutnya kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita paste picture. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke latihan SAM PLS boot. Lalu kita pilih navigation, kita pilih sekarang path coefficient. Lalu kita blok, kita klik kanan, copy, lalu kita pindah ke Microsoft Word. Kita pasang di path coefficient. Paste picture. Oke. Baik, kita kembali ke latihan SAM PLS boot. Lalu kita navigation, selanjutnya ke specific indirect effect, kemudian kita blok, kita copy, lalu kita pindah ke Microsoft Word, kita paste picture. Oke. Berikutnya kita kembali lagi ke Excel boot. Kemudian kita ke navigation. Sekarang kita pilih total effect. Kemudian kita lakukan blok. Kita copy. Lalu kita pindah ke Microsoft Word. Kita klik. Kita paste picture. Oke. Nah, adik-adik, seluruh informasi yang kita perlukan sudah kita pindahkan ke Microsoft Word. Tinggal sekarang kita memindahkan gambar hasil kalkulasi. Caranya adalah kita kembali dulu ke program aplikasi Smart PLS untuk melihat gambar. Nah, adik-adik, gambarnya sudah kita lihat, tetapi gambar yang muncul belumlah lengkap. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik calculation result, kemudian kita klik tanda panah pada inner model, lalu kita pilih path coefficient NP value. Nah, adik-adik, sekarang gambarnya sudah ditampilkan secara lengkap dengan nilai path beserta nilai V value-nya. Sekarang tinggal memindahkan gambar. Caranya adalah klik tombol print screen, lalu kita blok gambar, kemudian kita klik kanan, kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita klik paste picture. Oke. Nah, adik-adik sekalian, demikian proses mengkalkulasi data. Pengaruh langsung disertai dengan pengaruh variabel mediasi. Semoga adik-adik dapat mengikuti dengan baik dan teruslah adik-adik berlatih mempergunakan data-data yang berbeda. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu tutorial penggunaan SAM PLS dengan program aplikasi Smart PLS 3.0 untuk pengolahan data pengaruh langsung dengan efek mediasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.